Ya, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah teori akuntansi. Malam hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, minggu yang lalu. Sekarang kita masuk dalam materi filsafat ya, sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Jadi kita akan melihat dari sisi filsafat di sini. Teman-teman juga sedikit belajar nanti terkait dengan filsafat ilmunya ya. Baik, langsung saja dalam perkuliahan kita lihat apa yang perlu kita pelajari terkait dengan filsafat ini, terkait dengan metodologi penelitian akuntansi. Untuk memahami ini, kita akan melihat pergeseran arah penelitian ya. Ini sedikit belajar sejarah ya teman-teman ya. Jadi tahun 1970-an ini terjadi pergeseran pendekatan ya dalam penelitian akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif ya, yang telah dipakai selama satu dekade yang lalu itu tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang benar-benar siap untuk dipakai dalam praktik sehari-hari. Dalam ini menurut pendekatan ini ya, itu kurang dapat menghasilkan teori akuntansi yang benar-benar siap untuk dipakai dalam praktik sehari-hari. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang mendasari adalah usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya move ya, pergerakan ini ya, geseran dari community atau komunitas peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Jadi ini adalah alasan terjadinya pergeseran. Kemudian kita akan melihat klasifikasi metodologi penelitian. Dimensi ilmu sosial itu dibagikan menjadi 4 elemen ya, 4 elemen yang saling berhubungan ya tentu saja ya. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan sifat manusia. Ya. Jadi keempat anggapan ini memiliki pengaruh langsung terhadap metodologi yang ingin dipilih. Saya menyampaikan mungkin karena cakupannya cukup luas, saya tidak menyampaikan secara detail persis satu-satu ya teman-teman ya. Mungkin hal-hal yang secara umumnya bisa teman-teman pelajari. Misalnya ketika teman lihat di Google ya dan lain sebagainya, yang mendasar itu teman-teman mau tidak mau harus belajar ke sana sedikit. Gitu ya. Jadi saya kalau misalnya Pak itu kok ada ontologi itu apa dan sebagainya, itu teman-teman bisa set atau di mata kuliah ilmu sosial lain di filsafat gitu ya. Tapi ini saya sampaikan adalah bahwa kalau di dalam pengklasifikasian metodologi penelitian itu berdasarkan ini ya. Jadi kalau ada hubungannya anggapannya itu tentang apa ya, maka dia berpengaruh terhadap metode yang akan digunakan. Jadi kalau anggapannya tentang ontologi, ya berarti nanti berpengaruh terhadap metodologi yang ingin dipilih. Kalau epistemologi juga seperti itu, aksiologi juga seperti itu, sifat manusia juga berpengaruh terhadap bagaimana metode itu akan dipilih. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dalam filsafat pengujian empiris ini dinyatakan dalam 2 cara ya. Ini dari bukunya Chua juga tahun 86 ini kita lihat ya.
Dalam filsafat pengujian empiris ini, dalam pandangan aliran positivis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi, ya, hasil observasi independen dalam hal ini, yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Jadi dalam pandangan aliran positivis ini ada teori dan seperangkat hasil observasi yang independen tentunya ya. Ini digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Jadi kalau dalam filsafat itu kalau sebenarnya ya tidak ada pengujian empirisnya, ya dia sulit untuk memverifikasi kebenaran teori yang dilakukan. Jadi teori itu sebenarnya tidak bisa dibuat tanpa ini pengujian empiris. Ya. Kemudian dalam pandangan Popperian, Popperian ini Popper ya, dari kata Popper itu ahli filsafat ya, jadi disebut pandangan Popperian ya. Karena pernyataan hasil observasi merupakan teori dependen dan valibel ya dalam hal ini ya, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk ditolak, falsified artinya ya. Jadi menurut Popperian, kalau dia tidak dapat dibuktikan, ya ditolak teorinya. Itu loh maksudnya. Paham ya? Sampai di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian interpretif ya, interpretif ini ya, pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi ya, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social world ya, dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. Nah, jadi tujuan pendekatan interpretif ini tidak lain adalah menganalisis realitas sosial ya, semacam apapun itu ya, realitas sosial, bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Nah, jadi kalau pendekatan interpretif ini ya, ini di mana dia menekankan kepada penggunaan bahasa, ya, bagaimana menginterpretasikan dan pemahamannya. Jadi sekali lagi di situ dia memfokuskan pada sifat subjektif dari social world-nya dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari. Ya, jadi bagaimana itu terbentuk? Nah, itu pendekatannya seperti itu. Oke, ini interpretif ya. Kemudian radikal humanis dan strukturalis. Humanis dan strukturalis. Ya, kita lihat ini, kita sedikit paham ya tentang filsafat. Jadi teman-teman yang mungkin dalam gambaran, wah akuntansi kok diambil secara filsafat, tapi memang ternyata dalam filsafat ilmu ini nggak main-main ya. Akuntansi ini nggak asal kita paham dihitung-hitung gitu, tapi dalam penelitian akuntansi kita lihat ada beberapa filsafat sehingga mau tidak mau kita juga harus tahu pendekatan-pendekatannya. Oke ya, baik, saya lanjut. Radikal humanis dan strukturalis.
pendekatan radikal itu memandang masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain, ya, dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan keterasingan atau alienation dalam segala aspek kehidupan. Ini pendekatan radikal. Nah, tema sentral dari pendekatan radikal adalah sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat secara keseluruhan. Ya, itu tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu. Jadi kalau untuk pendekatan radikal, sifat dan prinsip organisasi suatu masyarakat itu secara keseluruhan tercermin dan terbentuk oleh setiap aspek dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat itu. Nah, itu adalah radikal. Nah, radikal strukturalis, nah, dia memfokuskan pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antara struktur industri dan ekonomi. Nah, ya. Jadi kalau radikal strukturalis dia fokusnya pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antara struktur industri dan ekonomi. Ya, contohnya seperti surplus value, hubungan kelas, antar kelas maksudnya ya, struktur pengendalian. Nah, kalau radikal humanis, kali ini strukturalis ya. Kalau radikal humanis, dia menitik beratkan pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan bagaimana kedua hal ini didominasi oleh pengaruh ideologi. Gitu ya, teman-teman ya. Ini radikal humanis dan strukturalis. Kemudian pendekatan mainstream atau positivis. Ya, pandangan Hume ini juga tokoh filsafat ya, telah mengilhami dua macam perkembangan. Yang pertama, penyempurnaan teori empiris. Kedua, usaha mencari suatu cara untuk memodifikasi kesimpulan-kesimpulan agar dapat mengembangkan suatu teori kompromi, ya, yaitu menerima tuntutan kaum empiris dan mencoba menyelamatkan beberapa unsur dari teori rasionalis. Ya, ini mainstream atau positivis ya. Nah, golongan filsuf yang berusaha menggabungkan empiris dengan rasionalis ini adalah apa yang sering disebut dengan positivisme ini. Jadi yang dimaksud positivis ini adalah dia menggabungkan empiris dengan rasionalis. Ya, jadi ini penelitian empiris, so ya, bisa di dalam prakteknya implementasi kelihatan gitu. Kemudian digabung dengan teori rasionalis. Jelas ya? Nah, ada dua epistemologi kaum positivis ini ya, yang selalu dikaitkan dengan metodologi penelitian akuntansi. Ya, yaitu yang pertama logical empirism. Ya, atau ada yang menyebut logical positivism. Ya, jadi kita lebih kalau di sini ya mungkin lebih sering dengarnya ya logical positivism. Dan
falsificationism. Falsificationism. Ya, ini sampai apa ya, bolak-balik nih kalimat katanya ya, nggak gampang mengejanya. Jadi dari masalah menolak kesalahan tadi ya. Jadi di dalam pendekatan positivis ini itu kita bisa melihat gabungan antara ya empiris dan rasionalis. Jadi dia menggabungkan, istilahnya di sini kompromi gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang induktivisme ya. Apa itu induktivisme? Kita akan sedikit pahami ya. Wujud interpretasi induktif atau logical positivism menganggap bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan penelitian. Jadi confirmed ya, dibuktikan. Jadi kalau di dalam penelitian, dalam pendekatan logical positivism, itu kalau belum ada pembuktian dengan penelitian, dia tidak bisa menerima. Ya, jadi kalau hanya kesimpulan sementara atau dugaan, nah, hipotesis itu dugaan ya. Kalau tidak dibuktikan dengan penelitian, dia belum. Nah, atas dasar pendekatan ini, teori dikembangkan ya, berdasarkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Wah, ada kayak gini. Wah, ini kemungkinan ya, dugaannya kalau ini seperti ini, nanti akan menimbulkan seperti ini. Nah, itu harus dibuktikan dengan penelitian. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan masalah yang harus dipecahkan. Setelah masalah ditentukan, masalah tersebut dinyatakan dalam hipotesis, yaitu pernyataan yang menunjukkan antara dua fenomena, ya, variabel atau lebih ya, itu dua fenomena variabel atau lebih, itu dalam pernyataan itu untuk membuktikan dalam hipotesisnya variabel ini mempengaruhi variabel ini, ya, mana yang dipengaruhi dan menyebabkan seperti ini, itu diteliti. Ya. Apabila hipotesis atau dugaan tadi telah dirumuskan, peneliti akan membuktikan kebenaran hipotesis tersebut dengan cara membandingkan hipotesis dengan hasil observasi yang dilakukan. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya yang dua ya, falsificationisme ya, atau kita mengenal tadi falsificationism ya. Nah, menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan. Ini menurut Popper, tadi kan sudah kita singgung mengenai Popperian ya, Popperian ya. Ini tokoh filsafat juga. Jadi menurut dia, menurut Popper ini ya, pengikutnya banyak nih, makanya disebut Popperian. Tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan dari hipotesis, bukannya untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. Oleh karena itu pendekatan ini disebut yang falsificationisme tadi. Paham ya? Kalau tadi positif dia membuktikan kebenaran, ini membuktikan kesalahan. Yang satunya positivism. Ini falsify lah ya, falsify kesalahan. Nah,
Menurut falsifikasionisme ini, ya, ilmu berkembang itu secara pendugaan atau konjektur di situ dan penolakan refutasin, ya, refutasin. Artinya apakah yang diduga itu benar atau tidak, atau secara umum kita mengenalnya yang disebut dengan trial and error, ya, coba-coba gitu loh, ya, dicoba lah, gitu. Bener apa enggak gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi, masih lumayan soalnya ya. Teori sebagai struktur, ya, kita lihat sekarang teori sebagai struktur, ya. Dalam riset program Imre Lakatos ini, namanya ini ya, program Imre Lakatos ini ya, Lakatos nama ini, kita kalau lihat ini teori-teori yang terkait dengan struktur, ya. Coba kita perhatikan. Teori dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar dan seperangkat hipotesis tambahan yang khusus didesain untuk melindungi inti teori dari falsifikasi. Itu maksudnya ya. Di teori riset program menurut Lakatos ini nanti akan ada beberapa ini ya. Yang pertama hardcore dan negatif heuristik, protective belt of auxiliary hypothesis, positive heuristik, dan perkembangan dan kemunduran riset program. Ya, ini menurut Lakatos ya. Teman-teman kalau mau belajar lebih ini di filsafat ya. Tapi ini ya asal tahu saja ya gambarannya. Nanti ada hubungannya dengan akuntansi seperti apa. Kemudian paradigma dan revolusi Thomas Kuhn. Kuhn dia mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi seperti yang ada pada induktivisme dan falsifikasionisme. Ini menurut Kuhn ya. Jadi bukan merupakan hasil evolusi, perkembangan begitu ya. Melainkan kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi, bukan evolusi, tapi menurut Kuhn adalah revolusi. Suatu teori dapat diganti dengan teori lain apabila tidak cocok. Ya, ini menurut Kuhn. Jadi bisa saja teori karena sudah menurut Kuhn ini ya sudah nggak cocok dan lainnya diganti dengan teori yang lain. Ya, itu menurut Thomas Kuhn. Selanjutnya, ya, filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Nah, sekarang kita lihat ya hubungannya dengan filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Walaupun filsafat ilmu awalnya digunakan di dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam, ya, dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Ya, sekarang kita lihat akuntansi misalnya ya. Dalam hal ini kita kan belajar akuntansi ya. Dari akuntansi Akuntansi misalnya telah menggunakan metode namanya scientific di dalam proyek risetnya. Jadi metode scientific. Juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Jadi sekarang kalau dahulu filsafat ilmu itu hanya kebanyakan gitu ya,
untuk ilmu-ilmu alam, ya. Tapi sekarang akuntansi juga sudah menggunakan atau untuk menggambarkan akuntansi. Maksudnya seperti itu. Jadi riset akuntansi yang selama ini dilakukan, ya, dia cenderung menggunakan model yang berbeda-beda, teman-teman. Dan model itu kecenderungannya ya dapat saling menggantikan. Jadi kalau kita ini ya, di dalam perkembangan riset akuntansi itu model yang berbeda-beda itu bukan apa istilahnya ya. Kadang-kadang di dalam perkembangan di dalam riset itu ya. Nah, kalau untuk akuntansi itu selalu kecenderungannya menggantikan gitu loh. Maksudnya dia menggantikan. Ketika ini yang lampau setelah dilakukan ini kok nggak cocok terus diganti. Jadi mirip kayak tadi apa punyanya siapa ini? Revolusinya punya Ikun tadi ya. Gak cocok ini sudah ketinggalan zaman misalnya. Lalu diganti. Itu teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, untuk akuntansi sumber daya manusia, ya, ini sumber daya manusia ya, merupakan salah satu riset program yang muncul berdasarkan sudut pandang ekonomi berkaitan dengan aktiva. Yang dimaksud dengan akuntansi sumber daya manusia itu teman-teman bisa lebih kepada hubungannya yang melakukan ya teman-teman ya, karyawan atau dalam siklus kalau akuntansi ya penggajiannya itu ya. Nah, gitu. Jadi karyawan itu dalam hal ini ya, dalam riset program ini yang dikembangkan ini dasar keyakinannya bahwa yang pertama karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas. Sumber ekonomi yang paling penting. Yang kedua, kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva ini merupakan suatu kelemahan. Menurut ini ya. Jadi yang pertama, karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas. Yang kedua, kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva ini merupakan suatu kelemahan. Jadi ini menjadi kesimpulan atau dalam filsafat ilmu untuk perkembangan akuntansi. Dua hal ini ya di dalam program risetnya. Jadi dalam berbagai pandangan di atas ini dua ini ya jelas bahwa perkembangan akuntansi dapat ditinjau dari berbagai pendekatan dan melibatkan filsafat ilmu yang selama ini sering digunakan dalam ilmu alam. Jadi kalau mau kita simpulkan di sini, ya, jadi perkembangan di dalam ilmu akuntansi, ya, itu juga melibatkan filsafat ilmu. Kalau terkait dengan akuntansi sendiri, ya, risk program yang menjadi dasar keyakinannya itu adalah 1 dan 2 ini. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas. Jadi kalau dalam ilmu akuntansi bisa jadi ini menjadi penelitian. Kenapa? Karena karyawan itu yang melakukan, yang menghitung dan lain sebagainya. Nah, itu harus diyakini, ya, diyakini bahwa itu adalah sumber ekonomi yang paling penting. Yang kedua,
kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva, ya, ini merupakan kelemahan. Kalau kita sering kan lebih jangan sampai ya dalam penghitungan aktiva dan lainnya itu tidak terungkap, misalnya disembunyikan dan lain sebagainya. Ya, gelapkan. Jadi akuntansi harus melihat ini. Nah, itulah kadang-kadang kelemahan dalam akuntansi itu menjadi penelitian atau program penelitian ya, pengembangannya ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita sedikit mengenal filsafat, terus dikaitkan dengan filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Nah, kesimpulannya ada di ini, yang terakhir ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita boleh bisa melihat ini kesimpulan yang terakhir. Begitu teman-teman. Jadi materi malam hari ini cukup ini ya. Untuk teman-teman misalnya ya untuk memperjelas betul karena penyampaiannya juga singkat ya. Teman-teman saya berharap bisa membaca teori akuntansi khususnya buku-buku yang menyangkut ya filsafat sebagai dasar metodologi penelitiannya ya untuk akuntansi. Mungkin kalau teman-teman membaca di sana bisa jadi lebih jelas gitu ya. Baik, sampai di sini dahulu. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat.